kalau tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Untuk bisa transparansi, lakukan digitalisasi semua. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus. Untuk membereskan republik ini, itu aja ngomong fair. Kalau kepala lurus, bawahnya tidak berani, tidak lurus. Itu yang saya yakinin. Kalau bawah masih berani main, berarti atasnya takut. Oke. Iya, karena itu Bang, kita bilang fenomenal. Kenapa kemudian ketika Ahok muncul, LPLBP harus mengomentari? Betul, betul. Iya kan? Berarti mereka gentar dengan Ahok. Gemetar Bang, mereka itu. Iya, iya. Banyak yang hanya menetapkan pilihan. Kali ini kita membahas hal yang sedang tren, yang sedang viral. Sosok seseorang yang dari dulu juga sudah menjadi fenomenal, yaitu Ahok, Basuki Cahayapurnama. Karena dia punya ideologis perjuangan yang sangat luar biasa. Jabatan komisaris utama di BUMN ditinggalkan. Dan setelah itu dia menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan beliau ketika dia bersama Joko Widodo di DKI Jakarta. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas sosok Ahok sebagai tokoh yang fenomenal. Kita sudah undang tamu kita kali ini yang juga bisa menjelaskan tentang Ahok tersebut. Saya kira beliau adalah mungkin boleh jadi, tapi namun kita dengar saja nanti pandangan beliau tentang Ahok ini, yaitu Insinyur Sahat Sihombing. Saya lupa, Dr. Insinyur Sahat Sihombing. Terima kasih, Bang. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang topik tersebut. Baik, nah, Pak Sahat, bisa nggak menjelaskan kepada pemirsa kita, kenapa sih sosok Ahok ini termasuk sosok orang yang fenomenal? Baik Bang, supaya lebih clear ya, saya memulai dari contoh aja Bang. Boleh. Tanggal 3 Februari 2024 ketika ada kampanye Akbar ya. Ahok kan hadir Bang. Kebetulan aku ada di VIP, di atasnya Pak Ahok. Begitu Pak Ahok datang, itu ratusan ribu langsung tepuk tangan Bang. Iya. Itu satu. Iya. Kemudian rekaman itu saya masukkan sebagai bukti fenomenal bukti ya. fenomenal. Saya masukkan ke dalam TikTok saya. Iya. Ya. Itu dalam 2 hari 1,4 juta viewernya, iya. 50.000 yang mengatakan like. Iya. Ya kan, 5.000 yang komentar. Jadi sangat benar dia fenomenal. Dia ya? fenomenal. Itu Iya. bukti digital. Iya. Bisa dilihat buktinya. Nggak bisa dibohongin gitu ya. Yang ketiga sebelum Ahok muncul, kita lihat kan Pak Luhut aja santai-santai Bang. Betul. Begitu Ahok muncul, LBP komentar sorenya kan. Iya. Saya membela nomor 02 katanya, Iya. kan gitu. Itu bukti bahwa memang dia fenomenal Ahok. Tapi Luhut ini perlu kita apa juga ini kita pertanyakan. Dulu pernah kita pada pemilu dia mengatakan bahwa mana mungkin daripada pensiunan yang sudah dipecat dari jadi presiden, kan begitu ada. Itu ada Dan videonya. kemudian kali ini dia mendukung lagi, fenomenal lagi dalam arti sebaliknya daripada Ahok. Kalau Ahok ideologis jelas, kalau ini kan apa yang dikatakan sebelumnya berbeda dengan yang dikatakan sekarang. Iya, karena itu Bang, kita bilang fenomenal. Kenapa kemudian ketika Ahok muncul, LPLBP harus mengomentari? Betul. Iya kan? Berarti mereka gentar dengan Ahok. Iya kan? Gentar itu. Kalau enggak, nggak usah dikomentarin. Ngapain komentarin? Itu satu. Yang berikutnya adalah Menteri Investasi. Si Bang Bahlil. Bang Bahlil. Tapi ya komentarnya terlalu, sorry itu saya Bang ya. Boleh. Dia meremehkan Bang. Apa kalimat yang itu Ahok tuh nggak mewakili rakyat katanya. Bagaimana Bahlil mengatakan nggak mewakili rakyat? Dalam 2 hari 1,4 juta viewer, ya kan? 50.000 yang like. Berarti dia mewakili rakyat Bang. Betul. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang Pak Ahok akhir-akhir ini menjadi fenomenal, teman-teman. Apalagi di media sosial banyak sekali yang menjodohkan Pak Ahok dengan Ibu Shirley Juanda untuk maju di calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2029 nantinya. Nah, tentu bukan tanpa alasan kenapa masyarakat ya memajukan Pak Ahok dan juga Ibu Shirley Juanda, karena Pak Ahok memiliki integritas yang kuat dan juga kejujuran transparan
dan membasmi koruptor. Nah, tentu dengan keadaan negara saat ini, keadaan masyarakat sekarang ini yang masih belum menentu, teman-teman. Kenapa belum menentu? Yaitu rupiah yang semakin melemah. Kita tidak tahu kapan rupiah ini nantinya sampai di mana. Apakah sampai di 20.000, apakah sampai di 19.000. Ya, kalau untuk 18.000 sudah pernah, teman-teman, tapi turun dikit lagi 17.800-an. Nah, apakah juga bisa sampai hanya 16.000, 15.000 seperti yang disampaikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Nah, kemudian juga harga BBM, ya, walaupun BBM non subsidi yang masih naik sekarang ini, tapi masyarakat ketika melihat hal itu maka mereka khawatir apakah jangan-jangan BBM ya subsidi nanti juga lama-lama ikut naik. Nah, ketidakpastian ini, teman-teman, dan kemudian harga sembako pasti akan semakin naik. Ya, ketika harga BBM naik, pasti harga sembako naik. Kemudian harga rupiah melemah, pasti kebutuhan-kebutuhan pokok itu akan semakin naik. Jadi ini sesuatu hal yang tidak menentu sekarang. Dan memang kita tetap mempercayakan kepada pemerintah pusat bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka ambil untuk bisa memberikan satu kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Nah, teman-teman, ya, dengan situasi yang tidak menentu sekarang ini, situasi yang masih dipertanyakan dan juga situasi yang semakin masyarakat menjadi susah. Kenapa susah? Karena ya seperti tadi harga-harga barang ya naik sedangkan gaji tidak naik. Nah, makanya muncul ya keinginan dari masyarakat tentang seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, pemimpin yang transparan. Nah, tentu ada di dalam diri yaitu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama hal itu. Dan Pak Ahok juga tidak pernah takut kehilangan jabatan. Dia adalah orang yang memang memberantas korupsi. Dan ini juga yang diinginkan oleh masyarakat, teman-teman. Bagaimana pemerintah itu memiliki hati, niat untuk benar-benar memberantas korupsi. Bukan hanya sekedar mengungkap dan lalu masuk di penjara. Tetapi ada harapan yang atau keinginan masyarakat supaya bagaimana korupsi itu benar-benar dihentikan di negara kita. Ya, terutama ya dalam hukuman yang diberikan kepada para koruptor dan lain sebagainya. Nah, tentu hukuman yang selama ini sudah ada, maka hukuman itu adalah tentu tidak puas masyarakat. Kenapa? Karena ya buktinya koruptor tidak pernah berhenti melakukan aksinya, malah semakin tahun semakin besar yang mereka korupsikan. Mungkin dulunya itu hanya miliaran, ratusan miliaran, tapi sekarang ini sudah bermain dengan triliunan, teman-teman. Dan bukan hanya itu, hampir kuadriliun kita tahu di korupsi di Pertamina dan juga korupsi di ya di timah, teman-teman, ratusan triliun. Nah, ini menjadi satu harapan masyarakat bagaimana mendapatkan seorang pemimpin yang tegas, yang blak-blakan, yang ceplas-ceplos. Ya, memang ini adalah pemimpin model seperti Pak Ahok ini yang cocok untuk bisa membunuh karakter para koruptor itu, teman-teman. Kalau tidak seperti itu, lemah lembut dan lain sebagainya, wah, pasti akan ya terus mereka bermain. Siapa yang menjadi rugi, siapa yang menjadi sengsara adalah masyarakat. Oke, kita lihat dulu komentar netizen satu persatu, teman-teman. Silakan teman-teman juga memberikan komentar Anda. Ya, bagaimana mereka mendukung Pak Ahok untuk tahun 2029. Ya, dan juga mengapresiasi kinerja Pak Ahok ketika Pak Ahok masih menjabat sebagai seorang pejabat. Oke,
Kalau Pak Ahok dicalonkan jadi presiden, maka walaupun beliau kader PDIP, maka dengan segenap hati saya akan memilih beliau karena beliau orang jujur. Ya memang teman-teman, kita kan memilih pemimpin bukan karena partainya apa. Kita memilih pemimpin bukan karena seagama. Kita memilih pemimpin bukan karena satu suku. Tetapi kita lihat ya bahwa calon pemimpin itu adalah yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ke tahun 2045 menjadi tahun emas Indonesia. Nah, makanya benar yang disampaikan tadi bahwa walaupun dia kader itu tetap memilih. Nah, ini sesuatu hal yang sering juga membuat masyarakat salah dalam memilih pemimpin, karena ya itu harus dilihat dulu seagama dulu atau bukan, itu satu suku atau bukan, dia orang Jawa atau bukan, dan lain sebagainya, dia partainya apa. Tapi dia tidak melihat bahwa orang tersebut punya integritas yang bagus. Nah, itu pola pikir seperti itu nantinya kita harus ubah untuk tahun 2029, sehingga kita memilih pemimpin itu karena calon pemimpin yang kita pilih itu adalah calon pemimpin yang punya integritas yang kuat, berani, jujur, transparan, dan juga ceplas-ceplos. Ya, kalau tidak ceplas-ceplos teman-teman, maka itu tidak tersindir para oknum-oknum koruptor tersebut. Ahok RI 1, kemudian KDM RI 2, pasti pulih negara. Nah, memang ada juga yang memberikan satu pandangan bahwa ketika Pak Ahok dan KDM bergabung juga, itu sesuatu hal yang membuat Indonesia mengalami satu perubahan besar. Nah, mulut boleh kasar tapi hati tetap jujur bersih. Ahok is the best. Nah, memang teman-teman, Pak Ahok ini dimanapun dia ada tetap ada kontroversi, karena di dalam suatu itu di mana dia ada, maka pasti akan dia menemukan oknum-oknum tertentu. Nah, ketika itu ya, untuk bisa membungkam oknum tersebut, maka tentu dengan kata-kata yang besar. Ya, bisa, kalau tidak bisa lagi diarahin, maka bisa saja dengan kata-kata yang kasar. Karena ya oknum-oknum tersebut ya memiliki juga kepintaran di atas rata-rata teman-teman. Jadi harus memang punya nyali dalam untuk memberantas mereka. Bukannya, nah, dulu dijebloskan ke penjara, orang nggak salah buat jadi salah, sekarang banyak sesal. Padahal Pak Ahok niatnya baik. Semoga Tuhan berkenan Pak Ahok jadi presiden berikutnya. Amin. Nah, memang hiruk pikuk mengenai pilkada tahun 2017 yang lalu di DKI Jakarta teman-teman, dan itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ahok bahwa itu sudah seizin Allah. Artinya bahwa itu sudah mungkin juga Tuhan memberikan satu bagaimana perubahan karakter terhadap Pak Ahok untuk lebih matang lagi, dan juga ya mungkin Tuhan juga memberikan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ya kepemimpinan Pak Ahok itu adalah lebih baik, sehingga mereka bisa membandingkan ya kepemimpinan Pak Anies dan juga kepemimpinan dari Pak Ahok. Nah, tentu sudah bisa dibedakan ya bagaimana kualitasnya teman-teman. Kenapa nggak berterima kasih pada gubernur sebelumnya, bukannya yang sebelumnya bagus? Nah, gubernur dengan ranting terbaik cuma Pak Ahok. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen, dan mereka memiliki komentar yang positif ya terhadap Pak Ahok ini, baik itu kinerjanya, baik itu apa yang dia lakukan, dan semoga cita-cita kita bersama untuk bisa nantinya Pak Ahok maju sebagai calon presiden tahun 2029 sesuatu cita-cita yang bisa terwujud.